Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septiawan SPD, calon guru penggerak angkatan 9 asal SD Negeri Parakan Kendang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan membahas modul 1.3 demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Coverider. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Model perubahan ini menggunakan tahapan Bagja, yaitu model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bahan dari inquiry apresiatif define, discover, dream, design, deliver. Visi guru penggerak yang saya jabarkan, visi mewujudkan peserta didik yang cekas bergema, cerdas, kreatif, santun, bergerak maju. Adapun komponen visi tersebut, yang pertama, peserta didik yang cerdas dan berbudi pekerti luhur menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. 2. Peserta didik yang kreatif dan mengikuti perkembangan zaman menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif. 3. Peserta didik yang berperilaku santun menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 4. Peserta didik yang bergerak untuk melakukan perubahan menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global. 5. Peserta didik yang maju dan unggul dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakatnya menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bergotong royong. Prakarsa perubahan yang disusun adalah membuat pojok kreasi untuk mengapresiasi hasil kreativitas peserta didik sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, menyusun pernyataan prakarsa perubahan dengan ATAP. A. Awal atau aset. Peserta didik yang memiliki keinginan untuk menuangkan hasil kreativitasnya. T. Tantangan. Mengarahkan peserta didik untuk menampilkan hasil kreasinya dan terdokumentasi. A. Aksi. Membiasakan peserta didik untuk menampilkan hasil kreasinya dengan penataan yang terstruktur dan terukur. P. Pembelajaran. Peserta didik memahami betapa pentingnya mengapresiasi hasil kreativitas yang telah dibuat. Berikutnya, rencana Bagja. B. Buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan? Memfasilitasi peserta didik untuk berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah untuk mengembangkan kreativitas peserta didik. Langkah kedua, A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Media apa yang bisa menampung kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan? Menyusun program pekan kreasi setiap akhir pekannya? Menyediakan pojok kreasi untuk menampung karya yang telah dibuat oleh peserta didik.
Langkah ketiga, G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan, apa saja kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan ketika peserta didik menunjukkan kreativitasnya? Tindakan atau penyelidikan. Peserta didik menjadi seseorang yang percaya diri dan mampu mengapresiasi setiap hasil karya yang telah dibuatnya. Peserta didik memiliki program yang terencana di setiap semesternya untuk mempublikasikan hasil karyanya kepada semua warga sekolah. Berikutnya, J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan, apa saja langkah yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Apa langkah inovasi yang dapat saya lakukan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Bagaimana mengukur tingkat kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan, memberikan referensi dan contoh-contoh karya orang lain untuk dilakukan ATM, amati tiru modifikasi. Membuat pojok kreasi untuk memberikan ruang kepada peserta didik menampilkan hasil karyanya. Membuat instrumen untuk menilai hasil karya peserta didik berupa lembar observasi, wawancara, maupun rubrik penilaian antar teman. Terakhir, A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pengembangan pojok kreasi untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Bagaimana memonitoring dan evaluasi penerapan pojok kreasi untuk mengembangkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah untuk mengobservasi pojok kreasi dalam mengetahui peningkatan pengembangan kreativitas peserta didik dengan melakukan pemantauan pada lembar instrumen penilaian sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Rencana perubahan. Berdasarkan tahapan Bagja, berikut hal yang dapat dilakukan. Memfasilitasi peserta didik untuk berkreasi sesuai minat dan bakatnya dengan dibuatnya pojok kreasi. Memberikan referensi dan contoh-contoh karya orang lain untuk dilakukan ATM, amati tiru modifikasi. Adanya program pekan kreasi yang terukur dengan instrumen yang tepat serta berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan warga sekolah. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.